Pendeta. Ya, halo teman-teman, Bapak Ibu semua. Wah, senang bisa melayani Bapak Ibu semua di PSBB Ministry Penjangkauan Sampai Bangsa-Bangsa. Ketika diundang, wah saya amazed loh dengan namanya, keren. Kok bisa kepikiran kayak gitu ya, Penjangkauan Sampai Bangsa-Bangsa. Dalam hati saya berpikir, jangan-jangan ini penggenapan dari dari amanat agungnya Tuhan yang berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Kadang saya juga berpikir ya, dengan adanya pandemi ini, mungkin ini juga salah satu penggenapan dari nubuat Tuhan yang berkata, kita akan bisa menjangkau jiwa. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau seandainya kita tidak ada pandemi, saya yakin dan percaya kita nggak akan bertemu dan mungkin kita nggak akan saling kenal. Tetapi dengan adanya pandemi, kita bisa mengundang banyak pendeta dari luar, bisa saling cerita, saling bertemu. Jadi ya, pandemi ini benar-benar bagi saya pribadi merubah pola hidup saya, mungkin juga merubah pola hidup Bapak Ibu dan merubah pandangan saya terhadap kekristenan. Yang menarik adalah, saya perkenalkan diri dulu, saya Agus, saya seorang, ya bisa dikatakan saya seorang pendeta, saya melayani di IHS Sampit, saya sudah berkeluarga, punya 1 anak, dan saya juga tetapi saya masih kerja di marketplace. Jadi saya bukan full timer, saya jabatannya pendeta tapi saya masih di marketplace. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita akan bahas satu tema yang mungkin sudah cukup banyak diangkat orang tentang pemulihan. Tetapi saya coba kasih judul, ini yang dulu juga saya pertanyakan kepada diri saya sendiri, apakah saya bisa dipulihkan? Nah, sebelum kita masuk ke tentang pemulihannya, saya izin untuk share screen. Ya, apakah aku bisa dipulihkan? Nah, sebelum masuk tentang pemulihan, ada satu hal yang perlu saya terangkan pertama kali. Ketika kita mendengar firman, ini yang perlu Bapak Ibu tanamkan dalam pikiran kita. Injil atau firman itu membantu kita merubah cara pandang kita terhadap sesuatu. Jadi saya percaya firman itu punya kuasa, saya yakin dan percaya firman itu bisa merubahkan, firman itu bisa menyembuhkan, firman itu bisa melakukan apapun. Tetapi yang terutama adalah ketika kita mendengar firman, mendengar Injil, mendengar kabar baik, mendengar kabar sukacita, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita merubah cara pandang kita terhadap sesuatu. Keadaan tidak bisa berubah, Bapak Ibu. Tetapi respon kita, cara pandang kita terhadap keadaan itu bisa dirubah. Contoh misalnya seperti pandemi. Bapak Ibu mungkin lihat di tahun 2020 ada beberapa pendeta-pendeta besar yang mereka melakukan, dia menangking COVID-19. Dia tangking COVID-19 keluar atau COVID-19 selesai. Tapi hasilnya gimana? COVID-19 ada sampai hari ini dan belum selesai juga. Apakah Tuhan kurang kuasanya untuk mengusir COVID-19? Enggak, Bapak Ibu. Tidak, semua kuasa Tuhan tetap sama, dahulu, sekarang, dan nanti selamanya. Tetapi yang terutama adalah ketika kita mendengar firman Tuhan, mendengarkan kabar baik, kita memang tidak bisa merubah keadaan, tapi kita bisa merubah cara pandang kita terhadap keadaan. Hari ini saya akan membantu Bapak Ibu. Sekali lagi saya bukan mengajari Bapak Ibu, karena di sini saya lihat banyak senior-senior saya juga, saya yang harus belajar pada para senior, tetapi saya berusaha membantu Bapak Ibu untuk merubah cara pandang Bapak Ibu terhadap pemulihan. Karena kita mengambil dari Roma 12 ayat 2, Paulus mengatakan, janganlah menjadi serupa dengan orang-orang di dunia ini, tetapi biarlah kamu diubahkan oleh pembaharuan pikiranmu, agar kamu dapat mengenal kehendak Elohim yang baik dan yang berkenan dan yang sempurna. Paulus mengatakan, kita harus berubah oleh pembaharuan akal budi kita. Jangan sama seperti orang dunia. Artinya apa? Kalau orang dunia berpikir ketika menghadapi pandemi ini merupakan sebuah bencana, pandemi ini merupakan akhir dari hidupnya. Tapi kita harus berubah, Bapak Ibu. Contohnya aja seperti yang PSBB Ministry lakukan ketika orang-orang sulit beribadah, tetapi PSBB Ministry melakukan ibadah melalui Zoom dan melalui YouTube juga. Ini menurut saya merupakan ketika cara pandangnya dirubah, maka kita bisa melakukan hal yang luar biasa. Nah,
Kemudian saya masuk ke tentang pemulihan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pulih artinya kembali, baik sehat seperti semula. Arti lainnya dari pulih adalah sembuh atau baik kembali. Ketika kita mendengar kata pemulihan, artinya kehidupan kita, keadaan kita itu dipulihkan kembali seperti sedia kala. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendengar kata pemulihan, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu? Mungkin ada yang berkata, sekarang kondisinya lagi sakit, pengen dipulihkan, pengen sembuh. Atau mungkin sekarang lagi kesulitan ekonomi, pengen dipulihkan, kemudian pengen mendapatkan terobosan sehingga keadaannya dipulihkan. Benar, itu tidak ada yang salah Bapak Ibu. Tetapi nanti di akhir kita akan melihat bahwa sebenarnya kita ini adalah orang yang sudah dipulihkan. Karena di sini dikatakan dalam bahasa Indonesia, pulih itu artinya kembali ke semula. Nah, pertanyaannya adalah kita sebagai manusia, sebagai ciptaan Tuhan, sebagai orang yang dikasihi Tuhan, keadaan semula kita ini seperti apa sih? Nah, ini yang mungkin nanti saya akan bantu Bapak Ibu untuk melihat cara pandang kita untuk keadaan semula kita ini seperti apa. Nah, sebelum masuk dalam pemulihan, kita akan ambil satu cerita dari Yusuf. Bapak Ibu tahu, saya yakin semua tahu cerita tentang Yusuf yang ada di Kejadian 39, bercerita tentang Yusuf yang ditolak oleh keluarganya, yang akhirnya dibuang menjadi hamba, dan akhirnya dia menjadi seorang perdana menteri. Dan ini yang cerita Yusuf, kalau kita lihat, karena kita ini membaca Bapak Ibu, kita ini membaca sejarah, kita tahu akhirnya happy ending. Maka ketika kita membaca, kita berpikir, oh Yusuf ini akhirnya bahagia. Tetapi Bapak Ibu, coba Bapak Ibu bayangkan ketika membaca firman, membaca Alkitab kita, bahwa diri kita masuk ke dalam cerita itu. Jadi bayangkan Bapak Ibu menjadi Yusuf, bayangkan Bapak Ibu ditolak keluarga, bayangkan Bapak Ibu dijual menjadi hamba, dan bayangkan kondisi yang kira-kira apa yang akan dialami Yusuf saat itu. Bahkan sampai di penjara, sampai difitnah, dan sebelum akhirnya dia dipulihkan total. Nah, mungkin juga di antara Bapak Ibu sekarang ada yang seperti Yusuf, ada yang ditolak keluarga, ada yang difitnah, ada yang mungkin mengalami sesuatu yang tidak seharusnya Bapak Ibu lakukan. Mungkin selama ini kita berpikir, oh aku nih loh sudah jadi orang Kristen sudah lama, sudah pelayanan, sudah melakukan semuanya. Tetapi kenapa malah aku ditolak, aku disakiti, bahkan mungkin aku disakiti oleh orang yang terdekatku. Mungkin kita semua berkata seperti itu. Tenang Bapak Ibu. Lihatlah cerita Yusuf. Akhirnya pasti bahagia. Nah, kalau sekarang jalan cerita Bapak Ibu semua masih belum bahagia, percayalah Bapak Ibu, itu belum berakhir. Dan kondisi yang kita alami sekarang, penderitaan yang kita alami sekarang, itu semua hanya sementara. Dari cerita Yusuf, kita akan lihat dua hal yang penting. Yang pertama adalah di Kejadian 39 ayat 2, Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang sukses dan ia berada di rumah tuannya orang Mesir itu. Ini ketika dia menjadi hamba dan akhirnya diangkat menjadi kepala rumah tangga, Tuhan menyertai dia. Kabar baiknya adalah Tuhan yang sama yang menyertai Yusuf itu juga yang menyertai kita. Kalau Yusuf bisa sukses, kita pun juga pasti bisa sukses. Kalau Yusuf bisa dipulihkan, kita pun juga pasti bisa dipulihkan. Dan Kejadian 31 ayat 48 nggak cukup sampai di situ Bapak Ibu. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, dapatkah kita menemukan seseorang yang seperti ini, yang ada padanya roh Tuhan. Dan yang luar biasanya adalah ketika kita dipulihkan, orang luar akan melihat Bapak Ibu. Orang luar akan melihat bahwa di dalam kita ada roh Tuhan. Coba Bapak Ibu perhatikan di ayat 38. Di sini Firaun bukan mengatakan betapa hebatnya Yusuf misalnya seperti itu. Atau Yusuf punya pikiran yang luar biasa. Enggak. Tetapi yang Firaun katakan adalah, dapatkah kita menemukan seseorang yang seperti ini yang ada padanya roh Tuhan. Orang luar akan melihat bahwa di dalam diri kita ada roh Tuhan. Dan itulah yang menjadi kesaksian kita.
Ketika kita nanti sudah dipulihkan, ketika kita nanti sudah berhasil, orang akan melihat, oh ternyata kalau percaya Tuhan, kalau di dalamnya ada roh Tuhan, maka kehidupan kita juga akan bisa dipulihkan. Itulah kesaksian kita yang sebenarnya. Banyak cerita di dalam Alkitab yang mengatakan orang yang disertai Tuhan, ada Musa, ada Daniel, ada Yosua, semua mereka disertai Tuhan. Tetapi kabar baiknya adalah Bapak Ibu, sekarang di zaman ini kita lebih dari mereka. Kenapa? Karena di zaman perjanjian lama, roh itu sifatnya keluar masuk. Roh Tuhan turun pada orang yang berkenan. Misalnya Tuhan mau menyertai Yusuf, dia menyertai Yusuf. Tapi ketika Tuhan mau keluar dari orang itu, maka rohnya bisa keluar. Tetapi sekarang di kabar baiknya adalah roh Tuhan itu tinggal di dalam kita. Paulus juga mengatakan kita adalah baitnya Tuhan. Artinya apa? Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Kalau kita baitnya Tuhan, otomatis kita ini rumahnya Tuhan. Nah, kalau ada sesuatu yang rusak pada diri kita, ada sesuatu yang pada diri kita diperlukan untuk pemulihan, maka percayalah Bapak Ibu, maka roh Tuhan itu sendiri yang akan melakukan pemulihan. Contoh misalnya ketika Bapak Ibu rumahnya bocor, misalnya gentengnya bocor, pasti yang ribut adalah pemilik rumahnya. Nah sama, ketika kita dalam kondisi buruk, ketika kita dalam kondisi penderitaan, percayalah Bapak Ibu, kita ini adalah rumahnya Roh Kudus, maka Roh Kudus yang akan membantu membenarkan tubuh kita. Nah, ini yang mau saya sampaikan Bapak Ibu. Anda, saya dan saudara itu sudah dipulihkan. Mungkin bisa tuliskan di kolom chat, katakan saya sudah dipulihkan. Apapun keadaan Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu alami sekarang, itu tidak merubah keadaan Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah dipulihkan. Tapi ada juga yang berkata, loh buktinya, oh saya masih sakit, suami saya mungkin masih suka marah-marah, anak saya masih nggak tahu kemana. Tenang Bapak Ibu, seperti yang saya bilang tadi, kita hidup di dalam kekekalan. Dan yang terjadi sekarang, terjadi di dunia ini, itu sifatnya hanya sementara. Ini dasar ayatnya Bapak Ibu. Sebab segala kepenuhan Bapa berkenan tinggal di dalam Dia. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Paulus di Kolose 2, seluruh kepenuhan Elohim berdiam secara jasmani di dalam Kristus. Kamu telah dipenuhi oleh Dia yang adalah kepala dari segala penguasa dan kuasa. Nah Bapak Ibu lihat, ketika kita percaya Kristus, saat itu juga ada Roh Kristus di dalam kita. Dan ketika ada Roh Kristus di dalam kita, ada Roh Kudus di dalam kita, kita telah dipenuhi oleh Dia. Dan yang luar biasanya adalah seluruh kepenuhan Tuhan berdiam secara jasmani di dalam Kristus. Dan kita ada di dalam Kristus. Artinya apa? Kita sudah dipulihkan. Kita sudah dipulihkan, kita sudah dikembalikan ke bentuk kita yang semula. Nanti habis ini kita akan lihat apa yang bentuk kita semula. Nah, Bapak Ibu, ketika kita melihat Alkitab, ketika membaca Alkitab, Alkitab itu sebenarnya cuma ada 4 ini aja Bapak Ibu. Cerita tentang 4 ini aja. Yang pertama ada penciptaan, kemudian kejatuhan ke dalam dosa, kemudian penebusan, dan terakhir pemulihan. Nah, dari seluruh cerita Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, itu ceritanya cuma 4 ini aja. Tentang penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan pemulihan. Penciptaan itu dimulai dari Kejadian 1 dan 2, kemudian Kejadian 3 itu tentang kejatuhan, dan dimulai dari Kejadian 3 sampai nanti Wahyu, itu adalah semua inisiatifnya Tuhan. Contohnya aja ketika Adam jatuh ke dalam dosa, bukan Adam yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari Adam. Tuhan berkata, Adam, di mana kamu? Artinya apa? Tuhan ingin bertemu dengan Adam, Tuhan ingin memperbaiki hubungan yang telah rusak. Jadi kalau kita baca Alkitab, jangan pernah keluar dari 4 konsep ini. 4 konsep inilah yang menyatukan seluruh isi Alkitab. Semuanya tentang kejatuhan manusia, tentang penderitaan manusia, kemudian tentang sesuatu yang
buruk terjadi pada manusia, kemudian Tuhan tolong. Coba Bapak Ibu lihat, ketika bangsa Israel ada di perbudakan Mesir, mereka menderita, mereka terjatuh, mereka menjadi budak, Tuhan tolong. Kemudian ketika bangsa Israel diserang oleh Filistin, bangsa Israel kesulitan, akhirnya Tuhan tolong melalui Daud. Dan bahkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa yang dimana manusia tidak bisa menolong dirinya, Tuhan datang, Tuhan memberikan Kristus sebagai penyelamat kita. Dan nanti yang kita tunggu-tunggu semua, yaitu tentang pemulihan total, yang artinya apa? Pemulihan total ini bercerita tentang nanti Bapak Ibu, ketika kita meninggal atau ketika kita mengalami pengangkatan. Jadi pengangkatan ataupun ketika kita meninggal, kita tutup usia, itu adalah kabar baik Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita dipulihkan dan kita akan bersatu bersama Kristus. Nah, sekarang kita akan lihat kita dipulihkan seperti apa sih? Nah, kita akan dipulihkan itu kembali kepada zaman Adam. Lalu Elohim berfirman, marilah kita menjadikan manusia dalam citra dan rupa kita, dan biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut, atas burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kita akan dipulihkan serupa dan segambar dengan Tuhan. Wow, coba Bapak Ibu bayangkan, kita dipulihkan segambar dengan serupa Tuhan. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang pencipta langit dan bumi, kita dipulihkan segambar dan serupa dengan Tuhan. Adam ketika dia diciptakan, kalau boleh ketika kita baca Kejadian, kita coba masuk ke dalam cerita itu. Adam ini merupakan manusia yang paling pintar loh Bapak Ibu. Bayangkan loh, Adam itu menamai setiap hewan. Kita aja Bapak Ibu, saya pribadi, kalau kita pergi ke kebun binatang, ngapalin hewan satu-satu itu susah loh Bapak Ibu. Tapi Adam ini menamai satu persatu. Wah, apa nggak pintar sekali ini Adam nih. Jadi dia menamai hewan satu-satu. Nah, artinya apa? Kalau nanti kita dipulihkan, kita akan menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Dan mungkin juga kita akan dijadikan sama seperti dengan Adam. Tetapi sayangnya Bapak Ibu, Mas Adam ini di Kejadian 3 ayat 17, dia berdosa. Akhirnya ketika dia berdosa, dia keterpisahan dari Tuhan. Ini joke sebentar. Mungkin Bapak Ibu ya nanti kalau di surga, kalau misalnya Mas Adam ini punya rumah, saya yakin Bapak Ibu, rumah kita paling gampang nyari rumah Mas Adam. Kenapa? Rumah Mas Adam ini pasti dikelilingi oleh malaikat. Kenapa? Karena setiap manusia yang nanti masuk surga pasti akan nyala-nyalai Mas Adam. Wih, gara-gara kamu Dam kita diusir dari Taman Eden misalnya seperti itu. Nah, kemudian di Kejadian 3 ayat 17, dia berfirman setelah Adam jatuh dalam dosa, karena engkau telah mendengarkan apa yang dikatakan istrimu dan telah memakan buah dari pohon yang telah aku perintahkan kepadamu, maka jangan engkau makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan susah payah engkau akan mencari nafkah dan dari tanah itu seumur hidupmu. Inilah pertama kali kejatuhan manusia Bapak Ibu. Dan seperti yang saya bilang di awal tadi, ketika kejatuhan manusia, inilah sumber masalahnya. Kenapa sekarang kita bisa sakit? Kenapa sekarang kita mengalami penderitaan? Kenapa sekarang ada COVID-19? Itu semua karena kejatuhan Adam. Dulu yang seharusnya kita hidup bahagia di Taman Eden bersama Tuhan, karena kejatuhan Adam kita mengalami keterpisahan. Tetapi Bapak Ibu, kabar baiknya adalah kita sudah dipulihkan Tuhan. Kita sudah dikembalikan ke bentuk dan ke citra dan rupa Tuhan. Kemudian apa saja sih yang Tuhan pulihkan? Dari Kejadian 3 ayat 17 ini kita akan melihat ada 4 yang dipulihkan Tuhan. 4 hal yang dipulihkan Tuhan. Yang pertama, kita dipulihkan dari dosa. Roma 3 ayat 23, sebab semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Elohim, tetapi oleh anugerahnya mereka dibenarkan secara cuma-cuma melalui penebusan di dalam Kristus Yesus.
Karena dosa Adam di Kejadian 3 tadi, maka semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Elohim. Dikatakan semua orang telah berdosa, Bapak Ibu, termasuk saya, termasuk Bapak Ibu, termasuk siapapun yang ada di dunia ini, semua telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tapi kabar baiknya, oleh anugerahnya mereka dibenarkan secara cuma-cuma melalui penebusan di dalam Kristus Yesus. Kita bisa dipulihkan dari dosa itu karena kuasa salib Yesus. Kita nggak akan bisa, Bapak Ibu, untuk bisa menebus dosa kita. Kenapa? Karena kita ini nature-nya berdosa. Bahkan contohnya aja kayak gini ya. Yesus pernah mengatakan, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap akal budimu. Pertanyaannya adalah kayak gini, Bapak Ibu. Bisa nggak sih kita ini mengasihi Tuhan dengan segala pikiran kita? Contohnya aja kayak sekarang nih. Kayak sekarang, kita sekarang sedang mendengarkan acara PSBB Ministry. Saya sedang mengajak Bapak Ibu untuk fokus kepada Tuhan. Tetapi pikiran kita pasti sudah mikir, oh nanti habis ini mau makan apa ya? Nanti malam minggu mau pergi kemana ya? Atau mungkin ada juga yang berpikir, oh siapa sih Agus ini sok-sok ngajarin, misalnya seperti itu. Nah itu tidak boleh, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengatakan harus dengan segenap pikiran. Artinya apa? Kita setiap saat, setiap hari harus memikirkan Tuhan. Bahkan di Yakobus juga berkata, jika kamu tahu kamu harus berbuat baik dan kamu tidak melakukannya, itu dosa. Bahkan Pak Yesus juga mengatakan kalau kamu mengingini milik orang lain, itu juga dosa. Baru mengingini loh, bukan memiliki, itu juga dosa. Artinya apa? Semua manusia berdosa, nggak ada harapan. Tetapi kabar baiknya kita ditebus oleh anugerah Tuhan. Efesus 1 ayat 13, di dalam Dia kamu juga, yaitu mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Setelah kamu percaya, kamu juga dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Roh Kudus itu merupakan jaminan warisan hingga pada hari penebusan kita sebagai miliknya untuk memuji kemuliaannya. Ketika kita percaya Tuhan, kita sudah ditebus dan di dalam kita ada Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu menjadi jaminan hingga pada datang hari penebusan. Seperti yang saya bilang tadi, tubuh kita ini merupakan tubuh dosa, Bapak Ibu. Tubuh kita tubuh dosa, bisa sakit, bisa capek. Ini sekarang saya sebulan terakhir ini pakai kacamata. Kenapa? Karena saya merasa, kok ada yang aneh ya sama mata ya. Saya lihat kiri kok nggak bisa lihat jauh. Saya kucek-kucek. Akhirnya, ternyata periksa dan akhirnya minus. Artinya ya itu karena memang nature kita makin lama tubuh kita akan semakin lemah dan akhirnya kita akan sampai kepada hari penebusan kita, entah kita tutup usia atau nanti kita rapture. Nah, tapi jangan takut Bapak Ibu, Roh Kudus ada di dalam kita dan itulah yang menjamin kita nanti sampai kita pada hari penebusan. Kemudian Efesus 2 ayat 8, sebab karena anugerah kamu telah diselamatkan oleh iman, bukan karena perbuatanmu, tetapi itu bukan karena perbuatan-perbuatan, sehingga tidak seorang pun dapat memegahkan diri, sebab kita adalah buatan Elohim yang telah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang telah dipersiapkan oleh Elohim sebelumnya, agar kita hidup di dalamnya. Nah, ketika kita diselamatkan, ketika kita diberi jaminan, ada satu hal yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Di ayat 10 dikatakan melakukan perbuatan baik yang telah dipersiapkan oleh Elohim sebelumnya agar kita hidup di dalamnya. Setelah kita diselamatkan, setelah kita dipulihkan dari dosa, jangan stop sampai di situ Bapak Ibu. Paulus mengatakan lakukan perbuatan baik. Kabarkan kabar baik ini kepada sesama, katakan kepada mereka, ada satu orang yang telah mati, yang telah menebus dosamu, dan yang akan menjamin kamu sampai kepada hari penebusan. Lakukan ini, seperti yang Bapak Ibu lakukan di PSBB Ministry ini, adalah salah satu dari perbuatan baik. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, dengan adanya PSBB Ministry ini, akan semakin banyak orang mengenal Tuhan, semakin banyak
orang-orang akan berkata, oh ternyata masih ada harapan di dalam Yesus. Ya, itu tadi yang pertama, kita dipulihkan dari dosa. Kemudian yang bagian dari dosa juga, namun Elohim menunjukkan kasih-Nya kepada kita bahwa Kristus mati bagi kita saat kita masih berdosa. Wah, ini kabar baik Bapak Ibu. Kita ditebus dosa kita bahkan saat kita masih berdosa. Saat kita masih nggak tahu apa-apa, saat kita mungkin belum mengenal Tuhan, kita sudah ditebus. Ini kabar baiknya di saat kita masih berdosa. Artinya apa? Ketika kita hidup saat ini pun kita nggak bisa lepas dari dosa, Bapak Ibu. Kita nggak bisa lepas dari dosa. Saya katakan kita nggak akan bisa lepas dari, karena nature kita memang tubuh dosa. Tetapi kabar baiknya kita menang dan kita sudah ditebus bahkan ketika kita masih berdosa. Contohnya aja apa ya? Seperti saya bilang tadi tentang pikiran, atau mungkin ada yang berkata, oh bisa kok, aku bisa menang dari dosa. Oke, sekarang saya tanya Bapak Ibu, kalau memang Bapak Ibu merasa bisa lepas dari dosa, pertanyaan saya simpel. Nanti di akhir tahun, di SPT tahunan, apakah Bapak Ibu sudah jujur? Atau di komputer Bapak Ibu, di handphone Bapak Ibu, ada aplikasi bajakan nggak? Nah itu dosa loh Bapak Ibu. Artinya apa? Kita nggak bisa lepas dari dosa. Tetapi ada kabar baik, kita dibenarkan dari dosa itu karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Kemudian yang kedua, kita dipulihkan dari apa? Pikiran kita dipulihkan. Ini yang paling berat kalau menurut saya Bapak Ibu. Ketika berada dalam penderitaan yang berat, ini yang cerita Yesus berada di Taman Getsemani, dia makin sungguh-sungguh berdoa, peluhnya seperti titik-titik darah menetes ke tanah. Bapak Ibu, kalau kita lihat perjalanan Yesus ketika proses penebusan, inilah darah yang pertama kali tercurah Bapak Ibu. Karena kita percaya darah itu selalu berbicara tentang penebusan. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Adam membuat pakaian dari daun dari pohon. Tuhan nggak terima itu. Tuhan akhirnya membunuh satu lembu, kemudian menjadikan domba itu untuk pakaian dari kulit binatang itu untuk menjadikan pakaian Adam. Artinya apa? Tuhan akhirnya mencurahkan darah. Itulah pembunuhan pertama yang terjadi di dalam Alkitab. Tuhan membunuh binatang untuk mengambil kulitnya dan menjadikan baju untuk Adam. Jadi kalau kita berbicara tentang darah, itu pasti berbicara tentang penebusan. Nah, dalam proses penebusan, ini darah Yesus yang pertama kali tercurah. Yaitu ketika dia berdoa, saking stresnya, itu peluhnya darah menitik sampai ke tanah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu coba Google, ini bisa terjadi Bapak Ibu. Di dalam dunia kesehatan, ini bisa terjadi. Artinya apa? Karena saking stresnya, saking dia takutnya, pembuluh-pembuluh darah di dalam kepala Yesus, di dalam otak Yesus itu sampai pecah. Dan itu mengalir keluar bersama keringatnya. Nah, pertanyaannya adalah, Bapak Ibu, pergumulan Bapak Ibu, penderitaan Bapak Ibu, apakah sampai seperti ini? Apakah Bapak Ibu pernah sampai meneteskan darah, ketika berkeringat sampai meneteskan darah? Pasti saya yakin yang bertanya, nggak pernah. Artinya apa? Artinya penderitaan yang kita alami sekarang, pergumulan yang kita alami sekarang, itu tidak seberat pergumulan yang dilakukan oleh Yesus. Dan kabar baiknya adalah ketika Yesus meneteskan darah di dalam keringat dia, di dalam otaknya dia, itu sudah menebus pikiran kita. Yesus tahu Bapak Ibu, Yesus tahu pikiran ini yang paling susah. Pikiran ini yang paling susah dikendalikan. Seperti saya yang bilang di awal, kita sudah dipulihkan. Tetapi langsung pikiran kita mikir, oh orang ini ngomong apa sih kok bisa dipulihkan? Aku masih susah, aku masih sakit, aku masih seperti ini. Akhirnya pikirannya menolak. Ketika dikatakan, kamu sudah ditebus dari dosa. Nggak bisa dong, karena aku masih berdosa. Aku baru saja melakukan dosa. Enggak. Ketika saya berkata, kamu sudah dipulihkan, kamu sehat, kamu sembuh. Ketika dia dikatakan kamu sehat, kamu sembuh, tapi dia mikir, oh kata dokter usiaku mungkin sekitar beberapa bulan lagi, kata dokter aku nggak bisa sembuh. Nah, inilah peperangan utama kita, yaitu di dalam pikiran.
Bahkan ketika kita menyembah Tuhan, saya yakin dan percaya ketika kita tadi menyembah Tuhan pun mungkin ada notif WA di handphonenya, pasti kita tergelitik untuk membuka. Nah, itulah Bapak Ibu. Kabar baiknya adalah pikiran kita sudah ditebus oleh Tuhan. Ketika kita menyadari pikiran kita sudah ditebus, maka kita bisa mengontrol pikiran kita. Jangan lagi berpikir seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita memikirkan sesuatu, selalu pikirkanlah seperti ini. Apa yang ingin Yesus lakukan dalam hidupmu? Ketika terjadi sesuatu, Bapak Ibu jangan langsung meresponinya, tetapi pikirkan terlebih dahulu. Pikirkan dengan baik, kira-kira apa yang harus saya lakukan, apa yang harus kira-kira saya tidak lakukan. Karena peperangan utama kita itu berada di dalam pikiran. Tetapi kabar baiknya pikiran kita sudah ditebus. Kemudian yang ketiga, karena tadi di Kejadian 3 ayat 17, yang dikutuk pertama kali itu tanah, bukan Adam. Adam nggak dikutuk loh Bapak Ibu. Adam tidak dikutuk. Bayangkan kalau misalnya Adam dikutuk Tuhan, itu pasti Adam langsung jadi rengginang Bapak Ibu. Langsung hancur Adam kalau misalnya dikutuk Tuhan. Tetapi yang dikutuk Tuhan itu adalah tanah. Dan Bapak Ibu, luar biasanya adalah tadi di ayat sebelumnya kita lihat darah Yesus setelah dia menebus pikiran kita itu jatuh ke tanah. Artinya tanah pun itu sudah ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa? Kenapa tanah itu perlu ditebus? Karena tubuh kita ini berasal dari tanah, Bapak Ibu. Di Kejadian 1 ayat 2 juga dikatakan Tuhan membentuk Adam dari debu dan tanah, kemudian menghembuskan nafas hidupnya sehingga dia menjadi hidup. Artinya apa? Tubuh kita secantik apapun, seganteng apapun kita, nanti ke depannya kita akan kembali kepada tanah. Artinya kalau misalnya waktu kejadian Adam itu Tuhan mengutuk tanah, secara tidak langsung Tuhan itu sedang mengutuk tubuh Adam. Secara tidak langsung, makanya tubuh kita ini bisa sakit, tubuh kita bisa berkerut, tubuh kita bisa capek, tubuh kita bisa terkena COVID, karena tanah itu dikutuk. Kalau Bapak Ibu coba Google juga, ketik aja komposisi tubuh kita. Sebagian besar komposisi tubuh kita memang air, tetapi pembentuk tubuh kita kayak kulit dan segala macam itu terbentuk dari senyawa karbon. Dan senyawa karbon itu sama dengan senyawa karbon yang ada di tanah. Ini kabar baiknya. Setelah tanah dikutuk, tanah pun sudah ditebus oleh Tuhan. Artinya apa? Tubuh kita pun sudah ditebus. Kalau Bapak Ibu sakit, katakan pada diri Bapak Ibu, tubuhku sudah ditebus Tuhan. Aku sudah ditebus Tuhan. Aku sehat. Kutuk Adam sudah dipatahkan. Aku tidak lagi hidup di dalam kutuk dunia, tetapi aku sudah dipulihkan oleh darah Yesus. Kemudian, yang kedua, kutuk kerja keras juga dipulihkan. Artinya, di Mazmur 127 ayat 2, sia-sialah kamu yang bergegas bangun, berlama-lama duduk, memakan roti hasil jerih lelah, karena dia akan menyediakan bagi mereka yang dikasihinya saat tidur. Woi, mungkin ada yang ngomong, wih, berarti nggak perlu kerja dong. Enggak, Bapak Ibu. Kita tetap harus perlu kerja, tetapi ketika kita bekerja, ketika kita melakukan pekerjaan kita sehari-hari, percayalah Bapak Ibu, yang menjadikan kita berhasil, yang menjadikan kita sukses, itu bukan karena pekerjaan kita, tetapi karena ada berkat Tuhan di situ. Nah, Mazmur ini ditulis, kenapa kok bisa penulis Mazmur berkata, Tuhan memberkati orang di saat tidur? Bapak Ibu lihat, bangsa Israel itu memulai hari itu dari malam, Bapak Ibu. Bangsa Israel harinya itu dimulai dari malam, dari 6 malam, dari jam 6 malam sampai ke jam 6 malam berikutnya. Kenapa seperti itu? Karena balik lagi ke penciptaan, Bapak Ibu lihat kalau di Kejadian 1 dan 2, kata-katanya seperti ini, jadilah petang, jadilah siang. Jadilah petang, jadilah siang. Nah, maka dari itu bangsa Israel selalu memulai harinya itu dari malam. Nah, makanya di sini penulis mengatakan
ketika bangsa Israel memulai harinya dari malam, artinya apa? Ketika mereka beristirahat, ketika mereka tidur, itu Tuhan sudah memberkati mereka. Dan nanti ketika mereka bangun, mereka mengumpulkan berkat-berkat yang sudah disediakan Tuhan ketika mereka memulai hari itu. Nah, Bapak Ibu, ini luar biasanya ketika kita percaya sama Tuhan. Kita ini lagi tidur aja loh diberkati Tuhan. Apalagi kalau kita kerja. Pasti hasilnya jauh luar biasa dari orang-orang di luar sana. Ketika kita tidur sudah diberkati, ketika kita kerja, saya yakin dan percaya hasilnya pasti 2-3 kali lipat dari orang di luar. Kemudian yang Paulus katakan, Elohim sanggup melimpahkan segala anugerah kepadamu, supaya kamu senantiasa beroleh segala kecukupan dalam segala sesuatu, dan berkelimpahan dalam segala perbuatan baik. Ini janji Tuhan kepada kita, Bapak Ibu. Ketika kita bekerja, ketika kita melakukan pekerjaan, Tuhan yang akan mencukupkan kita dalam segala sesuatu dan berkelimpahan dalam perbuatan baik. Jadi setelah kita cukup dalam segala sesuatu, maka kita bisa melakukan perbuatan baik. Kalau kita tidak pernah merasa cukup, kalau kita tidak pernah menikmati kelimpahan, maka kita tidak akan bisa melakukan perbuatan baik. Ini yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau sampaikan adalah kita sudah dipulihkan, kita sudah berkecukupan dalam segala sesuatu. Ini Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam pikiran Bapak Ibu, renungkan ini setiap hari. Tuhan sudah mencukupkan kita dalam segala sesuatu. Kata cukup ini memang kelihatannya simple Bapak Ibu, tapi kalau dipraktekkan susah. Bahkan saya pribadi pun seperti itu. Punya penghasilan sekian kurang, punya penghasilan naik lagi kurang. Kalau kita berpikiran kurang-kurang terus, nggak akan ada habisnya. Tetapi kalau kita berkata dalam diri kita, semua cukup. Maka saya yakin dan percaya, kita akan bisa mengucap syukur, kita akan bisa merasakan, oh ternyata Tuhan itu baik. Oh ternyata semua penyertaan Tuhan ini sempurna. Kalau boleh sedikit bercanda lagi, yang berkecukupan dalam sesuatu, contohnya misalnya mau beli mobil, cukup. Misalnya mau beli rumah, cukup. Mau apa, cukup. Semua serba cukup Bapak Ibu. Dan yang, saya mau coba saksian sedikit dengan kata cukup ini. Saya dulu kebetulan pernah bisa dikatakan bangkrut, kemudian semua habis Bapak Ibu, sampai suatu saat saya pengen punya mobil, nggak punya uang Bapak Ibu, nggak punya uang, tapi pergi ke showroom, lihat mobil semua, showroom saya kelilingi, sampai suatu saat memberanikan diri untuk ambil mobil Bapak Ibu, nggak punya uang tapi berani ambil mobil, bayar tanda jadi, kemudian, oh ya Pak, DP-nya nanti setorkan tanggal sekian ya. Akhirnya nggak punya uang. Akhirnya saya pinjam sama kakak ipar saya pinjam uang. Kok pinjam ya segini, saya bilang kayak gitu. Nanti saya akan bayar akhir Maret, saya bilang. Itu tahun 2018. Akhir Maret saya bilang. Terus istri tanya, duitnya dari mana? Katanya. Nggak tahu, saya bilang kayak gitu kan. Nggak tahu. Akhirnya mobil datang, DP sudah bayar, sampailah jatuh ke Februari akhir Maret sudah harus bayar nih. Ternyata Bapak Ibu yang luar biasanya, ketika akhir Februari di kerjaan saya yang sekarang, saya dapat bonus tahunan. Saya lihat di websitenya. Ketika itu lagi kumpul rame-rame, lagi habis ibadah kalau nggak salah, kita kumpul rame-rame makan. Kemudian saya lihat di websitenya, Bapak Ibu yang luar biasanya, nominal bonusnya itu, saya masih ingat sekali Bapak Ibu, nominalnya itu sama persis dengan uang DP yang saya pinjam dari kakak ipar saya. Ketika lihat itu di handphone, saya lihat kayak gini, wah, saya nangis Bapak Ibu. Jadi di tengah orang lagi makan rame-rame, saya nangis. Istri saya tanya, wih, kamu kenapa? Saya cuma nangis, saya tunjukin kayak gini. Oh, dia tahu. Ternyata memang benar Bapak Ibu, Tuhan mencukupkan. Tuhan cukupkan segala sesuatu. Tapi dalam hati namanya manusia Bapak Ibu ya, saya ngomong
ih, Tuhan ini kok cukup ya. Padahal Tuhan, dispenser saya rusak loh misalnya. Saya ngomong kayak gitu karena waktu itu dispenser rusak. Tuhan belum cukup loh untuk dispenser. Nah, itulah Bapak Ibu, itulah manusia Bapak Ibu, itulah manusia. Ketika sudah dikasih sama Tuhan, sudah dicukupkan segala sesuatu, kita masih merasa kurang. Tetapi ketika saya mengalami itu, saya percaya kalau Bapak Ibu sekarang dalam kondisi mungkin kekurangan atau dalam kondisi yang tidak baik, percayalah Bapak Ibu pasti akan dicukupkan dalam segala sesuatu. Dan terakhir, pemulihan segala sesuatu. Dia yang bahkan tidak mempertahankan putranya sendiri, melainkan telah menyerahkannya untuk menggantikan kita, bagaimana dia tidak akan menganugerahkan segala sesuatu kepada kita bersama dengan dia. Setelah tadi Paulus mengatakan kita dicukupkan segala sesuatu, Paulus mengulangi lagi hal yang sama di kitab Roma. Dia berkata bagaimana dia tidak akan menganugerahkan segala sesuatu kepada kita bersama dengan dia. Ini logika yang sangat simpel Bapak Ibu. Tuhan memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Masa sih Tuhan tidak mau menolong kondisi kita saat ini? Coba Bapak Ibu renungkan. Kalau Bapak Ibu punya seorang anak, kemudian ada orang minta, aku minta ya anakmu, apakah Bapak Ibu mau memberikannya? Enggak, saya yakin enggak. Saya juga punya seorang anak, ketika ada orang minta anak saya pasti bilang enggak. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan semesta alam, Tuhan yang pencipta langit dan bumi, itu loh memberikan anaknya bagi kita. Masa sih Tuhan nggak mau memberikan pertolongannya, nggak mau memberikan berkatnya, nggak mau memberikan kesembuhannya bagi kita? Ini yang perlu kita renungkan Bapak Ibu. Inilah yang saya katakan tadi ketika kita mendengar kata pemulihan, cara pandang kita dirubah. Cara pandang kita memandang diri kita, memandang hidup kita, memandang kondisi kita dirubah. Kita harus berpikir bahwa kita sudah dipulihkan. Kenapa? Karena ini loh, ini janji Tuhan dalam hidup kita. Dia yang tidak mempertahankan putranya, melainkan telah menyerahkannya untuk menggantikan kita. Bagaimana dia tidak menganugerahkan segala sesuatu kepada kita bersama dengan dia. Apapun yang Bapak Ibu butuhkan saat ini, apapun pergumulan Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu doakan, yang terbaik sudah dikasih sama Tuhan, yaitu anaknya sendiri. Saya yakin dan percaya semua yang kita doakan pasti akan dicukupkan. Kemudian ini yang terakhir Bapak Ibu, kesimpulan sharing saya hari ini, ketika kita menghadapi kondisi keadaan apapun yang kita alami, ini yang perlu Bapak Ibu lakukan. Yang pertama adalah berdamai dengan kondisimu saat ini. Artinya apa? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merasa belum dipulihkan, Bapak Ibu merasa hidupku masih berantakan, aku masih nggak layak, langkah yang pertama adalah ini Bapak Ibu, berdamai dengan kondisimu saat ini. Artinya apa? Terima dulu kondisi kita. Jangan seperti saya dulu Bapak Ibu. Saya dulu berpikir seperti ini ya. Karena dulu kan saya pernah kerja, ada ikut multi level kayak gitu kan. Nah, di dalam multi level itu kan pasti kita dikasih pikirannya seperti ini. Lihatlah mimpimu, lihatlah kehidupanmu ke depan, dikasih tentang impian segala macam ke depannya. Akhirnya ketika saya berpikir itu, saya selalu hidup di masa depan. Saya berkata dalam diri saya sendiri, oh nanti kalau aku punya ini, aku akan bahagia. Nanti kalau aku penghasilan sekian, aku akan bahagia. Akhirnya apa? Akhirnya saya terjebak di kondisi seperti itu. Itu saya dulu. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang terjebak di kondisi masa lalu. Mungkin dulu masa lalunya sukses, masa lalunya penuh dengan berkat, masa lalunya apa, sehingga berkata, oh coba ya dulu aku masih kondisi seperti ini. Atau mungkin Bapak Ibu dulu melakukan kesalahan. Oh coba ya kalau aku tidak melakukan ini, maka aku tidak akan seperti kondisi sekarang ini. Nah itu stop Bapak Ibu. Mulai dari hari ini, stop. Mulai dari hari ini berhentilah dan berdamai dengan kondisi kita saat ini. Terima dulu kondisi kita. Misalnya kalau lagi memang kita sakit, terima dulu. Oh ya, aku lagi sakit, tapi aku percaya bahwa Tuhan sudah menyembuhkanku, Tuhan sudah akan menebus hidupku, aku sudah ditebus, bahkan dia sudah memberikan putranya yang tunggal. Itu yang perlu kita
lakukan. Stop dulu, kita tarik dulu mundur ke belakang, berdamai dulu dengan kondisi kita hari ini. Nah, kemudian sadari dan imani bahwa kamu sudah dipulihkan. Setelah kita berdamai dengan kondisi kita, imani ini bahwa kita sudah dipulihkan. Tubuh kita sudah dipulihkan, kerja keras kita sudah dipulihkan, roh kita sudah dipulihkan, semuanya sudah dipulihkan. Ini yang perlu kita lakukan. Kemudian yang ketiga, lakukan apa yang kita bisa. Terakhir, mengucap syukur dan nikmati prosesnya. Setelah kita berdamai, kita menyadari kita dipulihkan, lakukan apa yang kita bisa, Bapak Ibu. Kalau misalnya kita lagi sakit, ya berobatlah. Pergilah mengunjungi dokter, ikuti terapi dokter. Kalau sekarang kita lagi mengalami kesulitan ekonomi, pergilah cari pekerjaan. Kalau sekarang kita belum, mungkin ada yang keluarganya berantakan, pergilah datang meminta maaf, mengampuni. Lakukan apa yang kita bisa. Kenapa? Karena seperti yang Paulus katakan di awal tadi, kita bisa melakukan perbuatan baik pun itu karena ada roh Tuhan yang ada di dalam kita. Kemudian yang terakhir, mengucap syukur dan nikmati prosesnya. Mengucap syukurlah Bapak Ibu, mengucap syukur apa yang bisa kita lakukan hari ini, mengucap syukur. Dan Bapak Ibu, lihat nih sekarang tanggal 2 Oktober 2021, Bapak Ibu bisa lihat nanti ketika masalah Bapak Ibu selesai, ketika semua pergumulan Bapak Ibu selesai, Bapak Ibu akan ingat nanti omongan saya ini, bahwa yang kita lakukan sekarang hari ini, apa yang kita lakukan hari ini akan menjadi kesaksian kita nanti di saat kita pemulihan kita terjadi, di saat doa kita dijawab. Ini akan menjadi kesaksian yang luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Eva. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Pastor Agus. Ini luar biasa, muda tapi berbobot luar biasa. Ya, ini saya tadi merangkum bahwa memang saat-saat ini kita harus berdamai dengan kondisi saat ini ya. Memang di saat pandemi kita harus terima kondisi memang lagi susah, tapi kita juga harus menyadari dan beriman kita sudah dipulihkan. Dan saya juga kemarin kita lagi training doa, kita diajarkan bagaimana berkata-kata positif. Jadi kita mengucapkan, saya bisa, saya pasti dipulihkan, saya berhasil, saya beruntung. Luar biasa.